Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas siapa yang mempunyai wewenang membaptis dengan Roh Kudus. Ini harus sesuai dengan Alkitab. Ya. Kita akan membacanya dari Kisah 8 ya, ayat 14, 15, 16 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat yang ke-16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini kan sering nih, ayat 16 ini yang terakhir tuh sering dipakai oleh para penganut Tritunggal tuh untuk mengatakan, sebab mereka kan hanya dibaptis dalam nama Yesus. Jadi maksudnya ya harus pakai dong pribadi yang satu lagi tuh, pribadi Roh Kudus gitu. Tapi pribadi bapaknya nggak, mereka nggak sangkut pautkan. Iya kan? Kan kalau mereka konsisten kan harus dong, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kok yang mereka, para penganut Tritunggal itu, katakanlah menyangkut pautkannya hanya dalam nama, tidak membawa pribadi Roh Kudus, gitu. Ini saya ulang lagi deh, biar lebih mantap. Ya. Ayat yang ke-16-nya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, harusnya mereka juga dibaptis dalam nama Roh Kudus. Lalu nama bapaknya gimana? Ya udah, pokoknya asal ada dua aja deh. Inilah maka saya katakan, pernyataan ini mencerminkan kebodohan pikiran mereka yang primitif. Ini kan sangat-sangat primitif sekali begitu. Karena mereka kan mencoba memasukkan pribadi nih, doktrinnya gitu. Pribadi Yesus, Anak gitu ya, sama dengan pribadi Roh Kudus. Pribadi Bapa, ntar aja gampang deh. Yang penting ini dulu nih, dalam nama Yesus. Nah, ini membuktikan ya. Coba perhatikan ya. Ayat-ayat yang terakhir ya. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Para rasul ya, Filipus ya, mereka itu membaptis dalam nama Yesus, tidak membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas kan? Gak ada satupun ayat yang mengatakan para rasul itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Ini ayat ini. Jadi pernyataan mereka yang nyeleneh itu dibuktikan oleh ayat ini, bahwa para rasul membaptis dalam nama Yesus. Kasihan kan? Kasihan para penganut Tritunggal yang mencoba
memasukkan pribadi-pribadi gitu. Sama tuh si siapa tuh, yang si Stephen Tong. Allah itu 3 pribadi yang berbeda, tapi satu Allah. Tapi nggak bisa membuktikan bahwa Allah adalah pribadi. Memangnya kau pikir Allah itu tidak bisa membedakan antara pribadi dan roh? Sehingga kau harus menambah-nambahkan Allah itu adalah pribadi. 3 pribadi yang berbeda. Ya nggak ada tambah-tambahin. Sok pinter. Ikut apa kata Alkitab. Apa kata Yesus. Yesus yang mengilhami para penulis Alkitab. Sebab tidak satu pun ayat yang mengatakan Allah pribadi. Kalau ada kan pasti ditulis. Seperti Allah itu roh. Ditulis. Yohanes 4 ayat 24. Kau pikir Allah bodoh. Tidak bisa membedakan antara pribadi dan roh. Sehingga kau harus menambah-nambahkan. Makanya bertobat. Sebentar lagi. Ya, nggak lama lagi lah. Kau harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Yesus. Jadi ayat ini menyatakan bahwa apa? Para rasul membaptis dalam nama Yesus. Sudah? Jelas kan? Jelas, Alkitab. Walaupun keras, Alkitab. Ya. Kenapa? Karena para penganut Tritunggal ini tidak pernah merasakan manifestasi Roh Kudus. Karena mereka memisahkan antara Yesus dengan Anak dengan Roh Kudus. Mereka memisahkan pribadi, maksud saya pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus itu bisa-pisahkan. Kan tujuannya itu kan. Allah 3 kan? 3 tapi 1. Tujuannya itu. Ujung-ujungnya. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Itu. Satu-satunya itu. Kenapa? Itu kerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Yesaya 14 ayat 14. Dia memakai Tertullianus. Iya kan? Untuk membuat doktrin ini. Lalu diabadikan oleh para pengikut Tritunggal kan? Kalian fitnah tulis Allah. Saatnya nanti kalian harus mempertanggungjawabkan. Kenapa para rasul harus Petrus dan Yohanes itu, ya? Mereka berdoa, lalu Roh Kudus turun. Bukan mereka yang membaptis orang-orang itu dengan Roh Kudus, bukan. Mereka hanya dijadikan alat, tahu? Sama kalau saya adakan pendekatan ya, seperti waktu Musa, waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir ya. Ya, mereka menghadapi jalan buntu ya di tepi laut. Lalu Musa disuruh mengangkat tangannya dan laut itu terbelah. Bangsa Israel bisa melintasi laut itu. Dan pada saat Musa menurunkan tangannya, selesai semuanya. Kembali laut itu seperti sedia kala. Nah pertanyaannya, apakah Musa yang membelah laut itu? Tidak, yang membelah laut itu adalah Allah. Musa hanya jadikan alat untuk mengangkat tangannya. Sama kasusnya seperti ini. Paling tidak. Ya. Yang melakukan baptisan itu adalah Yesus. Petrus dan Yohanes itu hanya alat. Ayatnya, harus pakai ayat, bukan pakai buku-buku filsafat, bukan pakai ngarang-ngarang bebas. Kalau ngarang-ngarang bebas kena apa ya? 1 Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat 21 ya, atau 2 Petrus 1 ayat 21 itu. Bahwa nubuat itu tidak boleh ditafsir menurut kemauan sendiri. Orang berbicara atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus. Nih ayatnya, saya bacakan lagi. Harus. Matius 3 ayat 11. Bukan kalian yang ngarang-ngarang. Nggak ada ayatnya, karang-karang. Allah pribadi. Allah Tritunggal.
Sesat tau. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata Yohanes Pembaptis ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang membaptis, yang punya hak ya, itu adalah Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Bukannya Yohanes, bukannya kita, bukannya Petrus, bukannya manusia lainnya. Yang berhak membaptis itu adalah dengan Roh Kudus adalah Yesus. Itu ayatnya. Kalian coba memisahkan ya antara Yesus dengan Roh Kudus beda. Kalau kau baca ya Kejadian 16 ayat 67 ya, di situ Roh Kudus melarang. Juga ayat yang ketujuhnya Roh Yesus melarang. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Satu. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan. Itu Roh Yesus. Roh Kudus, Roh Allah. Roh itu satu. Tidak pernah dua, tidak pernah tiga. Kalian aja yang ngaco. Saya ada mencatat nih ya. Kalau tidak salah ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Ya. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Tuh catat satu. Dan yang sama. Ya. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh yang satu, roh yang sama, itu adalah Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah. Jangan kalian pisah-pisahkan arah tiga. Itu kan kerjanya iblis. Menyamai yang maha tinggi. Jadi jelas ini menjelaskan bahwa para rasul ya, tadi yang saya sudah jelaskan ya, di dalam Kisah 8 ayat 16 itu ya, 14, 15, 16 ya. Para rasul itu membaptis dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Tidak ada para rasul membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan kami yang cari. Nah, kalian buktikan aja mana ada ayatnya. Ayatnya ada tidak? Tidak ada di Alkitab. Tahu kalau di otak kalian. Tapi ikutlah kata Alkitab. Kalian itu nggak pernah ya, maksudnya nggak pernah merasakan manifestasi dari Roh Kudus ya. Kenapa? Karena kalian itu salah dibaptis, tahu? Kalian dibaptis dipercik, atau pakai gayung, biur, atau nyemplung di air pakai gayung juga, biur. Atau nyemplung di air ditenggelamkan, tapi bukan dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu semua salah. Yang benar, nih saya bacakan dulu ya sebelum saya jelaskan ya. Yang benar nih ya, di Roma 6 ayat 4. Ini kan Alkitab. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Tuh, dikubur. Pakai dipercik atau digayung, apakah itu dikubur? Enggak, ditenggelamkan, telentang. Nah, itu dikubur. Mengerti? Nah, tadi itu kematian ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Setelah ditenggelamkan, telentang, dibangkitkan lagi, diangkat lagi gitu, maksudnya diangkat lagi, harus cepat. Kalau enggak nanti kena HAM. Goyang dikit. Harus tenggelam ya. Tenggelam ya dalam air ya. Lalu dibangkitkan lagi. Nah, itu dalam nama siapa? Tadi dalam nama Tuhan Yesus.
Masalah baptisan Roh Kudus itu urusan Yesus, bukan urusan kita. Tugas kita hanya membaptis dengan air. Mengerti? Dengan baptisan yang benar. Jadi tadi ayat tadi itu yang mencoba melecehkan itu, ternyata mempermalukan kalian para pendeta Tritunggal, bahwa para rasul itu membaptis dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Oh, itu hanya dalam nama Yesus. Loh, jelas. Tugas kita membaptis dalam nama Yesus. Selanjutnya, baptisan Roh Kudus urusan Yesus. Mau itu lebih dulu baptisan Roh Kudus, ya, atau baptisan Roh Kudus lalu kita membaptis dengan air seperti pada keluarga Cornelius, atau seperti yang di Samaria ini, kita baptis dulu dalam nama Yesus. Setelah itu Yesus yang akan membaptis dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Begitu. Sudah mengerti? Sudah. Yesus jangan dipisah-pisah. Allah itu satu. Allah bukan pribadi. Kau tidak lebih pintar dari Allah. Kau saja berpikiran primitif. Ya kan? Oh, sama si Tertullianus itu, yang hidup di abad keberapa itu. Malah lebih bodoh dari si Tertullianus, karena mau dibodoh-bodohi. Ya kan? Kalau Allah itu pribadi, pasti tertulis di Alkitab. Seperti tertulisnya Allah itu roh. Itu jelas. Ya nggak ada diada-adain. Kasihan kan? Makanya saya katakan bertobatlah kalian. Sudah waktunya bertobat. Bertobat. Jangan adakan penyesatan lagi. Baptisan harus dengan yang baptisan benar. Alkitabiah. Mati kok dipercuk. Digayung. Apa maknanya? Namanya kematian dipakai gayung. Iya sih, kalau gayung besi 10 kilo timpa, nah itu bisa mati. Cobalah sedikitlah merenungkan firman Allah. Jangan terbuai dengan pujian-pujian dunia. Jangan terbuai dengan kemegahan dunia. Nggak ada gunanya. Kalian mendapatkan apa yang dunia itu kasih, nggak ada gunanya. Kalau kalian terhilang. Amin. Saya begitu keras menentang para doktrin Tritunggal, lalu turunan-turunannya. Ini seperti baptisan ini pasti salah. Belum lagi nanti mengenai buah sulung, persembahan. Belum itu. Itu baru ini aja itu salah. Tidak sesuai Alkitab. Kembalilah ke Alkitab. Yang nggak usah malu, kembali ke Alkitab. Baca Alkitab. Saya ingatkan satu lagi. Jangan sombong dengan bahasa kalian bisa bahasa Ibrani, Yunani. Saya kasih tahu, ya. Kalau hanya mengandalkan bahasa Ibrani dan Yunani itu bisa mengerti Alkitab, itu orang-orang Israel dan orang Yunani itu sudah jadi pengikut Kristus semua, tahu.